Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Erika Telambardiah. Kali ini saya akan membuat video tentang pertanggungjawaban negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum internasional. Sebagai sebuah subjek hukum internasional, negara memiliki kewajiban dan hak yang tentunya kalau dilanggar, maka negara lain bisa menuntutnya. Sebelum menjelaskan syarat-syarat negara syarat-syarat pertanggungjawaban negara, perlu diingat bahwa tidak semua tindakan individu, dalam hal ini warga negara, dalam suatu negara melahirkan tanggung jawab negara secara internasional. Nah, syarat-syarat dari lahirnya pertanggungjawaban negara, yang pertama tentu saja harus ada kewajiban internasional yang dimiliki oleh negara. Kewajiban internasional ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian antara dua negara atau lebih. Tidak hanya dalam perjanjian saja, untuk mengetahui ada tidaknya kewajiban internasional juga bisa dilihat dari sumber hukum internasional yang lainnya seperti hukum kebiasaan. Kewajiban-kewajiban yang lahir dari sumber hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang tidak tertulis, sehingga dari sini bisa diketahui bahwa sumber hukum tidak tertulis maupun sumber hukum tertulis bisa menjadi syarat dari adanya pertanggungjawaban negara. Yang kedua, adanya pembuktian bahwa negara itu telah melakukan pelanggaran. Biasanya pembuktian ini disebut sebagai International Wrongful Act, yang biasanya dalam bentuk International Wrongful Acts. Jika sudah ada pembuktian terkait pelanggaran kewajiban, maka negara itu bisa dituntut oleh negara lain atas pertanggungjawaban secara internasional. Yang berhak menuntutnya adalah negara yang dirugikan atas pelanggaran tersebut, atau injured state. Sehingga syarat ketiga dari adanya pertanggungjawaban negara ini adalah adanya injured state atau negara yang dirugikan. Jadi sifat dari teori pertanggungjawaban ini adalah adanya see in your states menuntut pertanggungjawaban si responsible states. Semua tindakan individu itu bisa melahirkan kewajiban negara. Tidak semua tindakan individu bisa melahirkan kewajiban negara. Jadi tindak individu bisa melahirkan tanggung jawab negara kalau tindakan itu bisa diatribusikan ke negara. Selain itu, tindakan individu juga bisa melahirkan tanggung jawab negara apabila tindakan individu itu sudah melanggar kewajiban internasional. Sifat dari tanggung jawab negara itu adalah negara yang dirugikan dengan negara yang melakukan perbuatan tersebut. Lalu penanggung negara adalah negara itu dianggap melakukan pelanggaran sehingga negara tersebut boleh dituntut pertanggungjawabannya. Berbicara tentang tanggung jawab negara, terdapat beberapa kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak dan kewajiban suatu negara. Contohnya yaitu kasus Corfu Channel pada tahun 1949 antara Inggris dengan Albania, yang pada saat itu Albania menyebarkan ranjau di selat internasional yang bernama Selat Corfu. Pada awalnya Selat Corfu sendiri merupakan selat milik Albania, tapi kemudian dijadikan sebagai selat internasional. Albania menyebarkan ranjau di selat ini, di mana pada saat itu secara kebetulan kapal Inggris melewati selat tersebut sehingga menjadi korban dari ranjau, sehingga Inggris menuntut pertanggungjawaban dari Albania karena sudah menyebarkan ranjau sehingga melanggar aturan hukum internasional yang dimana selat internasional itu tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan yang membahayakan pihak lain. Jadi di kasus ini ada international refleksnya, yaitu adanya pelanggaran kewajiban lengkap yang dilanggar oleh Albania dan tindakan penuntutan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh negara yang dirugikan, yaitu Inggris. Selanjutnya, bagaimana negara bertanggung jawab? Karena seperti yang kita ketahui, negara merupakan entitas yang abstrak, sehingga negara memiliki bentuk-bentuk pertanggungjawaban sendiri. Negara bertanggung jawab dengan 3 cara, yaitu
yaitu yang pertama adalah dengan memberikan restitusi dalam bentuk reparasi, yang kedua adalah dengan memberikan kompensasi, dan yang ketiga adalah dengan cara resatisfaction, yaitu artinya memastikan bahwa tidak ada lagi pengulangan dari tindakan dan menjamin bahwa negara tersebut akan menghentikan tindakan yang bisa merugikan negara lain. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab negara di sini bukan berarti negara itu kemudian dibawa ke penjara, tapi lebih kepada bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi atau menghentikan tindakan itu dan menjamin bahwa tindakan itu tidak terulang kembali. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan yang diberikan tentang konflik antar negara. Jadi berdasarkan tersebut di mana tewasnya awak kapal yang berkebangsaan Turki dan Jerman yang diledakkan oleh Israel tewasnya awak kapal yang berkebangsaan Turki dan Jerman, di mana kapal tersebut diledakkan oleh Israel, sehingga menurut saya sendiri Turki dan Jerman bisa menuntut Israel karena itu sudah melanggar hak dan kewajiban dari warga negaranya, dan warga negara yang menjadi korban dari peledakan ini bukan warga negara yang terlibat konflik, di mana sendiri yang kita ketahui sendiri bahwa warga negara dari negara yang terlibat konflik sendiri tidak bisa dilukai, apalagi warga negara yang tidak terlibat konflik. Dan untuk mengadilinya bisa dilakukan di Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Agung Internasional atau biasa disebut Mahkamah Internasional merupakan mahkamah peradilan tertinggi di seluruh dunia. Peradilan internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara negara bukan anggota PBB. Dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional yang digunakan. Mahkamah Internasional mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian internasional atau traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai sumber hukumnya. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan akhir walaupun dapat diminta banding. Mahkamah memiliki dua peranan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional atas perkara yang diajukan ke mereka oleh negara-negara dan memberikan nasihat serta pendapat hukum terhadap pertanyaan yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional dan agen-agen khususnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.